Mitra bisnis, maskapai nasional Garuda Indonesia mencatat hutang 70 triliun rupiah dan berpotensi bertambah 1 triliun tiap bulan. Untuk itu pemerintah punya 4 opsi. Pertama, terus menyuntikkan dana ke Garuda. Kedua, menggunakan hukum perlindungan kepailitan untuk restrukturisasi. Ketiga, merestrukturisasi Garuda dan buat maskapai nasional baru. Atau keempat, Garuda dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Aviatory Indonesia, Ziva Narendra. Pak Ziva, bagaimana komentarnya? Kalau empat opsi ini kan sudah diutarakan pada sejak bulan lalu ya. Waktu itu kita melihat ternyata angka penjualan setelah Lebaran tidak terlalu banyak mendongkrak. Terus kemudian juga dari Pak Irfan sebagai Presiden Direktur juga mengumumkan bahwa kondisi Garuda keuangannya darurat. Dan kemudian disusul juga dengan pengumuman opsi pensiun dini bagi karyawan yang masih aktif. Dan kemudian dari situlah kemudian muncul beberapa resolusi termasuk 4 opsi yang tadi disampaikan ya. Ini memang masih gencar dibicarakan, tapi kalau misalnya saya melihat secara makro ya, secara kolektif, nomor 1 Garuda harus diselamatkan. Ya, kita akan kehilangan terlalu besar kalau misalnya kita sampai tidak membantu atau menolong Garuda. Nah, tapi kemudian kondisinya bagaimana atau apa yang mau ditolong dengan cara apa untuk mencapai situasi seperti apa? Kan banyak gitu ya, Mas. Ini memang kita tidak bisa pungkiri bahwa pengeluaran atau kosnya Garuda saat ini itu sudah sangat-sangat luar biasa. Bahkan sebelum pandemi pun sudah mengalami kerugian sampai dengan belasan triliun sebelumnya per tahun ya. Dan terakhir itu membukukan laba itu tahun 2012. Itu kan artinya sudah hampir 10 tahun yang lalu. Namun beban hutang, kemudian biaya operasional, dan juga komitmen pihak ketiga, dan juga termasuk juga kondisi 2019, antara lain waktu itu karena harga aftur naik, maka harga tiket juga harus naik, sehingga di mana permintaan pasar menurun. Ini turut menjadi tumpukan efek domino, sehingga Garuda kondisi semakin sulit. Pilihan dari 4 pilihan itu apa sih yang paling ideal? Sebetulnya kalau dari saya sih tingkatnya di PKPU kan nggak apa-apa, dimasukkan ke PKPU untuk kemudian direstrukturisasi. Daripada kalau misalnya opsi 3-nya kan, 3 opsinya adalah satu ya benar-benar complete shutdown, itu kita tidak inginkan itu. Bukan hanya dilihat dari dampak ekonominya atau finansialnya, tapi juga dilihat reputasi yang dibangun selama 10 tahun lebih, dan juga status Garuda Indonesia sebagai maskapai perwakilan dari negara Indonesia. Itu saya kira ada kepentingan, ada sebuah pertimbangan lain yang menjadikan Garuda itu menjadi aset yang sangat berharga bagi negara. Nah, opsi lainnya adalah misalnya katakan untuk kemudian diakuisisi sebagian atau keseluruhan oleh entitas asing. Saya juga tidak setuju, karena bagaimanapun juga sebagai flag carrier kita harus mempertahankan quote-unquote tanda petik kedaulatan ekonomi kita ya gitu ya. Jadi kita harus mengklaim bahwa Garuda Indonesia itu 100% dimiliki oleh entitas Indonesia. Yang terakhir adalah tentunya kalau tidak salah itu untuk kemudian privatisasi. Nah, kalau privatisasi ini masih bisa dilaksanakan juga, ditawarkan juga, namun kan sekarang Garuda pun memiliki jajaran pemegang sahamnya sudah ada sebagian parsial yang adalah entitas swasta. Nah, lalu apa bedanya kalau misalnya mengharapkan ada investasi baru dari entitas swasta nasional atau domestik, sedangkan pembukuan Garuda seperti ini, ya kan, kita kan tidak bisa tutup-tutupi lagi bahwa ini bukan suatu industri yang mudah untuk mendapatkan profit, apalagi kondisi seperti ini. Jadi saya kira opsi yang paling baik adalah dinyatakan ke pilot ya, untuk kemudian direstrukturisasi, tapi bentukan barunya paling ideal adalah lebih ramping, terutama untuk 3 tahun atau 4 tahun ke depan sampai dengan pandemi ini selesai. Dapat dijabarkan Pak mengenai perampingan ini? Perampingan ini tujuannya adalah satu, untuk mengurangi beban, kemudian kedua untuk tetap memperkerjakan karyawan yang masih ada, walaupun mungkin konsekuensinya sebagian ya harus di-offsetkan ke peranan lain atau bahkan di PHK gitu. Tapi yang ketiga tujuannya adalah untuk mempertahankan rute-rute yang sudah dilayani oleh Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia market share terbesarnya itu ada di domestik. Jadi aset armada yang domestik itulah yang paling dipertahankan. Sedangkan yang internasional yang market share-nya tidak terlalu besar, mungkin bisa di-offsetkan melalui kerjasama atau sharing dengan maskapai luar. Itu sih. Demikian Presiden Direktur Aviatory Indonesia, Ziva Narendra. Saya Fahmi Andrian.